kembali diperlihatkan dengan kemunculan Jin Taiwei dan Jin Wuye yang pada saat sebelumnya mengejar Xiao Yan. Melihat kemunculan dua orang ini, pria tua yang memegang labu anggur sebelumnya segera melirik arah Xiao Yan. Sosoknya berkata sebaiknya pada saat-saat ini Xiao Yan jangan banyak berbicara omong kosong lagi. Xiao Yan sebaiknya lekas pergi dan biarkan dirinya berhadapan dengan kedua orang ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit, tetapi sosok Xiao Yan tetap tidak bergerak. Dengan tanpa rasa takut, Xiao Yan pada saat ini memandang keduanya dan segera berfokus pada Jin Taiwei. Sementara itu sosok tua di hadapan Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya hanya bisa menahan untuk waktu singkat. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Xiao Yan dengan cepat bergegas pergi. Sementara itu dari kejauhan Jin Taiwei menyipitkan matanya ketika melihat sosok tua di hadapannya. Setelah beberapa saat sedikit merenung, pada akhirnya dirinya segera mulai berbicara. Jin Taiwei berkata ternyata ini adalah leluhur dunia yang luas dan ternyata dirinya baik-baik saja. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Taiwei, Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut. Xiao Yan pun kembali menatap ke arah lelaki tua yang berpenampilan sederhana. Seperti apa yang diucapkan oleh Jin Taiwei, leluhur ini mungkin bukan hanya lelaki kuat yang berada di tempat ini, tetapi dirinya juga merupakan orang yang tersisa yang terkuat dari dunia luas. Sementara itu pria tua itu pada saat ini segera kembali berteriak kepada Xiao Yan ketika bertanya apakah Xiao Yan menunggu untuk mati. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini malah balik bertanya kepada si pria. Xiao Yan bertanya apakah senior adalah leluhur dari dunia yang luas. Pria tua itu pun pada akhirnya tidak tahan lagi dan segera menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata sebaiknya teman kecil pada saat ini jangan terlalu banyak berbicara hal yang tidak masuk akal. Jika dirinya terus-menerus menunda waktu maka dirinya benar-benar akan berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada si pria bahwa dirinya pada saat ini ingin berbicara dengan jujur. Sesungguhnya sebelum dirinya pergi dirinya ingin melawan makhluk tersebut. Dirinya benar-benar ingin melihat seberapa besar jarak antara dirinya dengan Xiao Yan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun kembali menyipitkan matanya ketika memandang ke arah Jin Taiwei. Sementara itu sosok tua di hadapan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan menantang sosok Jin Taiwei yang merupakan keabadian tingkat awal. Sosoknya pada akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak tahu apakah harus menganggap perkataan Xiao Yan ini dengan serius atau tidak. Bersamaan dengan perkataan si pria tua yang terdengar, Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mencabut pedang besar miliknya. Lengan Xiao Yan pada saat ini bergetar hingga pada akhirnya perban di pedang besar Xiao Yan seketika tersebar. Penampilan asli dari pedang berat misterius milik Xiao Yan pada akhirnya sekali lagi terungkap di hadapan semua orang. Jin Wuye pada saat ini terkejut ketika melihat pedang besar milik Xiao Yan sementara Jin Taiwei masih terlihat biasa-biasa saja. Jin Wuye pada akhirnya segera berbicara perlahan kepada Jin Taiwei, sepertinya bintang Hong Meng benar-benar tidak menghabisinya sama sekali. Jin Wuye pun menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan dan setelah berbicara sosoknya segera mengambil langkah maju. Dalam pertempuran sebelumnya Jin Wuye benar-benar sangat tidak puas dengan Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar ingin kembali berhadapan dengan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih dengan tenang menatap ke arah Jin Wuye dan mulai kembali meledek. Xiao Yan berkata bahwa Jin Wuye pada saat itu telah dikalahkan dan apakah kali ini dirinya akan melakukan hal yang sama. Ketika mendengar Xiao Yan berbicara seperti ini, wajah Jin Wuye pun tiba-tiba menjadi gelap. Sosoknya segera menggerakkan tubuhnya dan memberi isyarat untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Melihat sosok Jin Wuye yang mendekat, tubuh asli Xiao Yan dan klon dewa asli pada akhirnya seketika bergabung menjadi satu. Pedang berat juga pada saat ini dipegang di tangan Xiao Yan. Beban pedang berat yang pada saat sebelumnya terasa berat oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar seolah-olah berada di tangan yang tepat. Xiao Yan pada akhirnya segera menggerakkan pedangnya dan api segera membumbung di atas pedang berat misterius.
Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat percaya diri untuk berhadapan dengan Jin Wuye. Selain dari kekuatan fisiknya yang kuat, Xiao Yan juga memiliki api putih dan api keabadian. Setelah bergabung dengan klon dewa asli, kekuatan tempur Xiao Yan juga secara alami benar-benar meningkat. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah mendapat banyak warisan dari Yang Mulia yang Xiao Yan rebut dari Luo Tian sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Jin Wuye pada saat ini kembali mengeluarkan pedang spiritual. Pedang ini langsung segera menembus kehampaan dan menusuk ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik pedang berat penghancur langit 5 lapis. Sosok Xiao Yan seketika mengeluarkan sinar dan melesat menuju ke arah Jin Wuye yang juga menyerang. Sementara itu pada saat ini Jin Wuye segera mengeluarkan teknik seperti sebelumnya dan bayangan besar seketika terbentuk. Xiao Yan bisa melihat ada 7 bayangan besar yang pada saat ini berbaris untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera melambaikan pedang berat miliknya ke arah Jin Wuye. Pada akhirnya dua kekuatan pada saat ini saling berbenturan. Lesatan api dari pedang Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghancurkan bayangan pertama dari Jin Wuye. Jin Wuye pun menggertakkan gigi dan Jin Wuye pada saat ini benar-benar bertekad untuk menghancurkan Xiao Yan. Pada saat ini ada Jin Taiwei yang menyaksikan pertempuran di antara mereka. Oleh karena itu secara alami Jin Wuye tidak akan dapat menahan diri. Jin Wuye benar-benar harus menyelamatkan wajahnya dan memenangkan pertempuran melawan Xiao Yan. Namun pada akhirnya di tengah-tengah benturan di antara keduanya bayangan dari Jin Wuye pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh pedang berat milik Xiao Yan. Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama saling memandang setelah serangan keduanya benar-benar berakhir. Jin Wuye pada saat ini menggertakkan giginya dan benar-benar merasa bersemangat. Jin Wuye pada akhirnya segera merubah segel di tangannya dan berteriak ketika mengeluarkan teknik tubuh Dewa Emas dan armor Dewa Bintang. Jin Wuye pada saat ini dengan panik meningkatkan kekuatan fisiknya untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Jin Wuye benar-benar dipenuhi dengan percaya diri dengan bantuan kedua teknik ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menatap sinis ke arah Jin Wuye. Xiao Yan lanjut meledek ke arah Jin Wuye ketika berkata apa yang pada saat ini ditunggu oleh Jin Wuye. Sebaiknya dirinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Xiao Yan. Jika tidak maka Jin Wuye pada saat ini benar-benar akan dipukuli sampai tahi dan kencingnya keluar. Mendengar provokasi dari Xiao Yan ini Jin Wuye benar-benar merasa semakin marah. Pada akhirnya Jin Wuye segera berteriak dan melesatkan serangan tinju ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar sudah membuang banyak waktu bersama Jin Wuye. Sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat dan Jin Wuye harus mencoba kekuatan lengan Xiao Yan. Setelah selesai berbicara kekuatan pun segera mengalir di lengan Xiao Yan. Sebelumnya Xiao Yan hanya memiliki lengan kiri warisan dari Yang Mulia. Tetapi sekarang Xiao Yan telah mendapatkan lengan kanan yang telah direbut dari Luo Tian. Dengan begitu Xiao Yan juga dapat merasakan dengan jelas bahwa jika Xiao Yan menggunakan kedua tangannya efek dari serangan Xiao Yan benar-benar akan menjadi semakin mematikan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengepalkan kedua tangannya bersamaan dan segera melesatkan tinju ke arah Jin Wuye. Xiao Yan berteriak ketika mengeluarkan teknik lengan penghancur dewa. Segera setelah itu tinju kuat dari Jin Wuye pada akhirnya benar-benar berhadapan dengan tinju dari lengan Xiao Yan. Begitu keduanya bertabrakan tiba-tiba sosok Jin Wuye terlempar mundur tanpa peringatan apapun. Lengannya seketika meledak dan semua armor di tubuhnya pada saat ini juga runtuh. Wajah Jin Wuye pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Namun origin ki-nya pada saat ini masih belum surut dan lengannya yang hancur kembali terbentuk. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin bersemangat dan segera mengangkat kepalanya menatap ke arah Jin Wuye. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mengakhiri pertempurannya bersama dengan Jin Wuye. Namun di tengah-tengah pertempuran Jin Taiwei segera menghentikan Jin Wuye yang juga hendak ke arah Xiao Yan. Jin Taiwei berkata bahwa Jin Wuye bukanlah tandingannya dan Jin Wuye sebaiknya mundur.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Taiwei pada saat ini, kemarahan yang tidak ada habisnya melonjak di mata Jin Wuye. Namun karena Jin Taiwei sudah membuka mulutnya, Jin Wuye tentu saja tidak berani terus membuat masalah. Jin Wuye pun hanya bisa menggertakkan giginya sambil menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini sedikit melangkah maju dan berkata kembali kepada Jin Wuye agar dirinya jangan membuat malu di sini. Jin Taiwei khawatir Xiao Yan ini bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatannya untuk melawan Jin Wuye. Mendengar hal tersebut, Jin Wuye pada saat ini benar-benar terkejut dan seketika memandang ke arah Xiao Yan. Jin Wuye benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ternyata kekuatan Xiao Yan pada saat ini melebihi kekuatan Jin Wuye. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih dengan ekspresi acuh tak acuh menatap ke arah Jin Taiwei yang bersiap untuk bertempur. Jin Taiwei juga pada saat ini menatap ke antara alis Xiao Yan dan hal tersebut membuatnya semakin bingung. Jin Taiwei secara alami pada saat ini bisa melihat tanda yang berada di antara alis Xiao Yan. Dirinya mengenali tanda yang persis sama dengan tanda yang dimiliki oleh Dewa Jahat pada saat itu. Jin Taiwei pada akhirnya sambil melangkah maju segera bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya apakah Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia atau Dewa Jahat. Namun tidak peduli Xiao Yan reinkarnasi siapapun, hidupnya akan berakhir di sini hari ini. Setelah selesai berbicara, sosoknya seketika memancarkan kekuatan yang mengejutkan dari tubuhnya. Kekuatan ini bukanlah Origin Ki tetapi kekuatan keabadian yang lebih kuat daripada Origin Ki. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab dan Xiao Yan segera menoleh untuk menatap ke arah leluhur dunia luas. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata jika Xiao Yan tidak bisa mengalahkan orang ini, senior sepertinya harus mengambil tindakan tepat waktu jika dirinya ingin menghabisi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok tua itu sedikit tercengang tetapi dirinya masih mengangguk. Melihat persetujuan dari leluhur dunia luas pada saat ini Xiao Yan kembali menatap ke arah Jin Taiwei. Xiao Yan segera berkata biarkan dirinya pada saat ini melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang immortal atau keabadian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Jin Taiwei pun tersenyum sinis. Melihat Xiao Yan yang tidak tahu seberapa tingginya langit, matanya pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin suram. Pada akhirnya sosoknya seketika berubah menjadi bayangan yang tidak terhitung jumlahnya. Kehampaan di antara Jin Taiwei dan Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar seketika bergetar. Gemuruh dan retakan serta badai kehampaan yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini juga bermunculan. Kecepatan dari Jin Taiwei pada saat ini benar-benar begitu cepat hingga kehampaan benar-benar tidak bisa menahan getaran. Kehampaan pada akhirnya benar-benar runtuh ketika sosoknya tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan dalam sekejap mata. Jin Taiwei pada saat ini mengangkat tangan kanannya dan berkata bahwa hanya seonggok dewa asli yang hanya memiliki sumber origin Dolgat berani menantangnya. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera menjatuhkan jarinya ke arah dada Xiao Yan. Kekuatan keabadian seketika meledak tanpa penyimpangan apapun kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain melihat serangan jari yang mendekat Xiao Yan masih tampak terlihat tenang. Pada saat ini lengan penghancur dewa kembali berguncang dan tiba-tiba meledak untuk menahan serangan dari Jin Taiwei. Bersamaan dengan serangan ini yang dilesatkan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terkejut. Xiao Yan baru saja mengetahui bahwa kekuatan dari lengan penghancur dewa ini benar-benar menjadi semakin kuat. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Jin Wuye, kekuatan dari lengan penghancur dewa ini sudah sangat kuat. Namun pada saat ini ketika Xiao Yan melesatkannya lagi, kekuatannya benar-benar menjadi 2 kali lipat daripada sebelumnya. Pada akhirnya tabrakan di antara kedua belah pihak benar-benar terjadi dan mengguncang tempat hukuman para dewa. Begitu benturan terjadi, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terguncang dan terus mundur sejauh puluhan meter. Xiao Yan pun segera menstabilkan sosoknya dan menatap ke arah sosok Jin Taiwei. Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini tidak mundur sama sekali dan niat membunuh kembali melonjak di wajahnya. Sosoknya kembali lagi melesat menuju ke arah Xiao Yan dengan kekuatan besar.
Xiao Yan juga pada saat ini bersiap sambil bergumam, ternyata ini adalah tingkat pertama dari keabadian, kekuatannya benar-benar kuat dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus berhati-hati. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius untuk berhadapan dengan Jin Taiwei yang segera melesat. Pada saat ini selain dari pukulannya, Xiao Yan juga menggunakan pedang berat misterius untuk bertempur melawan Jin Taiwei. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan labu harta karun dan memerintahkan labu tersebut untuk menghabisi Jin Taiwei. Bayangan dari dalam labu pada saat ini seketika terbentuk dan melesatkan serangan kepada Jin Taiwei. Namun serangan tersebut benar-benar tidak terlalu berdampak kepada Jin Taiwei dan kedua belah pihak kembali saling bertemu. Sementara itu di sisi lain leluhur dari dunia luas pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Jin Taiwei yang sedang melawan Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa orang ini telah menyembunyikan kekuatannya. Dirinya khawatir kekuatannya ini tidak sesederhana tingkat pertama keabadian. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini dalam sekejap mata keduanya bertarung satu sama lain ribuan kali. Selama pertempuran ini Xiao Yan benar-benar sedikit kewalahan dan beberapa kali memuntahkan seteguk darah. Namun meskipun begitu sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih bisa berhadapan dengan sosok Jin Taiwei. Jin Taiwei juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat Xiao Yan yang bisa bertahan hingga sejauh ini. Jin Taiwei pada akhirnya tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan cahaya kemasan yang tidak berujung segera melonjak dari tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut cahaya-cahaya ini seketika membentuk jarum-jarum kecil dan siap dilesatkan ke arah Xiao Yan. Jin Taiwei pada akhirnya berteriak ketika mengeluarkan teknik mistik emas jalan dewa. Kekuatan keabadian sekali lagi meledak membuat mata leluhur dunia yang luas seketika sedikit menyipit. Xiao Yan juga di kejauhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat serangan yang baru saja dibentuk oleh Jin Taiwei. Sinar cahaya yang seperti matahari keemasan yang menyelimuti tubuh Jin Taiwei pada saat ini berputar-putar. Bersamaan dengan hal tersebut banyak jarum emas pada saat ini terbentuk dan benar-benar bersiap untuk dilesatkan ke arah Xiao Yan. Merasakan dari aura serangan ini Xiao Yan bisa merasakan adanya krisis hidup dan mati. Pada akhirnya ratusan jarum ini segera bergetar dan terbang melesat menuju ke arah Xiao Yan. Gemuruh yang meletus dari ratusan jarum yang terbang ini benar-benar membentuk gelombang suara yang mengejutkan. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin mundur berhadapan dengan serangan Jin Taiwei. Pada akhirnya segera menghentakkan kakinya dan bayangan besar tiba-tiba muncul di langit. Pemandangan ini sama dengan gerakan Luo Tian sebelumnya ketika berhadapan dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik 7 langkah pengguncang dewa. Xiao Yan meraung terus-menerus ketika mengeluarkan teknik hingga langkah keempat. Bayangan besar pada saat ini seketika terbentuk dan bayangan ini jauh lebih besar daripada apa yang dibentuk oleh Luo Tian. Jejak kaki besar ini benar-benar sangat besar hingga berukuran beberapa ribu meter. Xiao Yan secara alami telah mempelajari teknik tersebut setelah melihat teknik tersebut digunakan oleh Luo Tian. Begitu warisan ini didapatkan oleh Xiao Yan juga telah mendapatkan informasi mengenai persyaratan dari teknik tersebut. Dengan begitu maka Xiao Yan tahu meskipun serangan ini sangat kuat tetapi hal tersebut membutuhkan persyaratan fisik yang juga kuat. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini juga tersadar dengan kekuatan fisiknya Xiao Yan akan bisa menggunakan hingga langkah keempat. Pada akhirnya jejak kaki yang terbentuk oleh Xiao Yan yang sangat besar ini benar-benar segera dilesatkan. Seluruh kehampaan pada saat ini benar-benar seperti sedang dikoyak-koyak oleh kedua serangan. Adegan yang tak terlukiskan pada saat ini benar-benar melonjak dengan runtuhnya kehampaan yang berada di sekitar. Langit berbintang pada saat ini benar-benar hancur dengan kehampaan yang juga bergetar. Mata leluhur dunia luas dan Jin Wuye pada saat ini tiba-tiba menyipit melihat efek dari kedua serangan. Setelah beberapa saat pada akhirnya ratusan jarum yang terbang ke arah Xiao Yan benar-benar berhasil dihapuskan oleh serangan Xiao Yan. Selama benturan ini sosok Xiao Yan juga terus-menerus mundur dengan wajah yang menjadi semakin pucat.
origin Qi dan darah Xiao Yan pada saat ini melonjak dan Xiao Yan hampir memuntahkan seteguk darah. Namun pada saat ini cahaya di mata Xiao Yan menjadi lebih terang daripada sebelumnya. Hal itu dikarenakan Xiao Yan juga melihat pada saat benturan terjadi Jin Taiwei juga ikut mundur. Di sisi lain pikiran dari Jin Taiwei juga pada saat ini terguncang akibat dari serangannya yang bisa dihalau oleh Xiao Yan. Meskipun dirinya telah memikirkan hal tersebut dan bahkan mempersiapkan mentalnya, dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan begitu kuat sehingga bisa melawannya sedemikian rupa. Memikirkan hal ini pembuluh darah di kening Jin Taiwei pada saat ini ketika muncul dan dirinya benar-benar menjadi semakin emosi. Jin Taiwei pada akhirnya segera berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini benar-benar sangat bagus. Selama bertahun-tahun Xiao Yan adalah orang pertama yang bisa menerima serangan dari Jin Taiwei ini. Namun meskipun begitu dirinya pada saat ini ingin tahu apakah Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan teknik kedua miliknya. Setelah selesai berbicara mata Jin Taiwei segera menunjukkan cahaya keemasan. Kekuatan keabadian miliknya pada saat ini benar-benar seketika menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan ini juga seketika menyebar ke segala arah dan Jin Taiwei segera kembali mengangkat tangannya. Jin Taiwei pun segera berkata sangat kebetulan dirinya telah mendapatkan keterampilan bertarung tingkat penciptaan ini dari dewa jahat sebelumnya. Dirinya ingin memberitahu Xiao Yan bahwa teknik ini memiliki nama merobek langit. Setelah selesai berbicara tangan Jin Taiwei yang terangkat seketika menunjuk ke arah kehampaan tempat Xiao Yan berada. Bersamaan dengan hal tersebut kehampaan di sekitar Xiao Yan pada saat ini dengan keras bergetar dan mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Xiao Yan bisa merasakan ada kekuatan seperti lengan yang mencabik-cabik Xiao Yan. Kehampaan di sekitar Xiao Yan tiba-tiba benar-benar berubah menjadi semacam ikatan yang tidak terlihat. Bersamaan dengan hal tersebut rasa sakit yang parah segera terasa di tubuh Xiao Yan. Kehampaan juga perlahan-lahan mengeluarkan suara retakan membuat Xiao Yan menjadi semakin merinding. Xiao Yan juga pada akhirnya secara perlahan bisa melihat kehampaan yang terkoyak dengan retakan kehampaan yang besar yang juga muncul. Xiao Yan melihat banyaknya retakan yang melonjak dari atas kepala Xiao Yan menuju ke bawah. Xiao Yan seketika menyadari bahwa retakan ini juga pasti akan seketika merobek tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya dengan panik seketika mengepalkan tinjunya dan Xiao Yan segera menekan ke depan. Xiao Yan melesatkan pukulan untuk menghancurkan kehampaan agar bisa melarikan diri. Tubuh klon dewa asli pada saat ini bergetar terus-menerus hingga pada akhirnya Xiao Yan benar-benar bisa meloloskan diri. Namun meskipun begitu kekuatan dari perobekan kehampaan ini masih terus-menerus mengejar Xiao Yan. Xiao Yan juga terus-menerus berusaha untuk menghindar sekuat tenaga. Kekuatan yang dahsyat seperti ini juga seketika benar-benar muncul di sekitar Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar seketika kewalahan. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan terkena serangan ini maka Xiao Yan akan hancur berkeping-keping. Meskipun tubuh fisik dari klon dewa asli juga kuat tetapi hal tersebut benar-benar akan segera menghancurkan tubuh klon dewa asli. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menghindari serangan dari Jin Taiwei. Lambat laun Xiao Yan yang terus-menerus melarikan diri pada saat ini benar-benar tidak memiliki tempat lagi untuk bersembunyi. Pada saat yang bersamaan leluhur dunia yang luas juga pada saat ini menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi yang serius. Pertempuran di antara keduanya tidak hanya dahsyat tetapi pertempuran mereka benar-benar akan mempercepat kehancuran tempat hukuman para dewa yang telah bobrok. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih terus-menerus menghindar Jin Taiwei benar-benar menjadi semakin bersemangat dan pada saat ini energi jahat kembali melonjak di sekitarnya. Lengan Jin Taiwei pada saat ini kembali digerakkan dengan cepat untuk merobek kehampaan. Kekuatan keabadian dari Jin Taiwei juga pada saat ini benar-benar kembali diledakkan. Kekuatan sesungguhnya dari Jin Taiwei pada saat ini benar-benar diungkapkan membuat pria tua seketika terkejut. Sosoknya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Dirinya tanpa sadar segera berkata bahwa ini bukanlah kekuatan keabadian tingkat awal.
Ini adalah kekuatan keabadian tingkat kedua dan sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa menghadapi kekuatan ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini merasakan perasaan kritis yang semakin mendekat. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk meminta bantuan dari leluhur dunia luas. Namun Xiao Yan pada saat ini juga teringat bahwa Xiao Yan masih belum mengeluarkan semua kemampuan dari klon dewa asli. Xiao Yan juga pada saat ini tidak memiliki rasa takut mati sama sekali, oleh karena itu Xiao Yan pada akhirnya segera mengepalkan tinjunya ketika mengeluarkan teknik tinju serius. Kelima jari dari Xiao Yan pada saat ini seketika bergetar dan setelah beberapa pertempuran ini Xiao Yan benar-benar telah mempersiapkan kekuatan penuh dari klon dewa asli untuk berhadapan dengan Jin Taiwei. Meskipun kekuatan setiap pukulan ini tidak tertandingi dan tidak perlu mengkonsumsi origin ki, kecepatan pemulihan dari klon dewa asli juga terbatas dan lambat. Xiao Yan membutuhkan waktu 3 hari untuk mengumpulkan energi ini setelah melawan Luo Tian. Pada akhirnya kekuatannya pada saat ini telah mencapai kondisi puncaknya. Namun Xiao Yan juga tersadar jika Xiao Yan menggunakan 100% kekuatan ini Xiao Yan akan segera menderita kelelahan. Xiao Yan berpikir di dalam benaknya bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk menggunakan 70% kekuatan dalam pukulan ini, bersamaan dengan Xiao Yan yang mempersiapkan serangannya pada saat ini Xiao Yan teringat bahwa Xiao Yan belum memiliki nama untuk serangan ini. Pada akhirnya setelah merenung sejenak dan setelah Xiao Yan mengenali karakteristik dari serangan ini Xiao Yan memberikan nama serangan ini dengan sebutan satu pukulan penghancur makhluk hidup. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan segera melesatkan 70% kekuatan dari tinju klon dewa asli ke arah Jin Taiwei. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di kejauhan cahaya keemasan di tangan Jin Taiwei juga gemetar. Begitu serangan Xiao Yan pada saat ini mengenai Jin Taiwei pada akhirnya cahaya keemasan di tangannya juga menghilang. Jin Taiwei juga pada saat ini mengeluarkan erangan teredam akibat tinju dari Xiao Yan. Jin Taiwei pada saat ini benar-benar terkejut merasakan pukulan kuat yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Jin Taiwei juga pada saat ini meneteskan setetes darah dari ujung lengannya. Tanpa sadar tubuhnya pada saat ini melangkah mundur di bawah lesatan tinju dari Xiao Yan. Jin Taiwei pada saat ini melotot ke arah Xiao Yan dengan dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Bersamaan dengan hal tersebut serangan Jin Taiwei yang sebelumnya dilesatkan juga seketika runtuh. Jin Taiwei pada akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya dan pada saat ini kembali menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tidak ingin membuang-buang banyak waktu dan segera kembali melesat ke arah sosok Jin Taiwei. Xiao Yan juga pada saat ini berteriak setelah Jin Taiwei terus-menerus menyerang ke arah Xiao Yan untuk waktu yang lama. Pada saat ini sudah menjadi giliran Xiao Yan untuk mengambil tindakan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya dan kembali mengayunkan tinjunya ke arah Jin Taiwei. Ledakan keras pada saat ini segera terjadi dan kekuatan yang kuat ini tiba-tiba menyapu dari tinju Xiao Yan. Pukulan ini tidak berasal dari klon dewa asli karena Xiao Yan telah menggunakan konsumsi hampir 80% dari klon dewa asli. Pukulan ini berasal dari kekuatan lengan kiri dan kanan warisan dari Yang Mulia. Saat kekuatan ini dicurahkan ekspresi Jin Taiwei juga pada saat ini sedikit berubah. Meskipun ada perasaan krisis di dalam hatinya tetapi Jin Taiwei segera bersiap untuk berhadapan dengan serangan Xiao Yan. Mata Jin Taiwei pada saat ini kembali bersinar terang ketika dirinya kembali mengangkat telapak tangannya. Kekuatan yang menghancurkan pada saat ini benar-benar segera keluar kembali dari tubuh Jin Taiwei. Leluhur dunia luas di kejauhan juga pada saat ini kembali menyipitkan matanya dengan penuh keterkejutan. Pada saat ini cahaya keemasan kembali melonjak di tubuh Jin Taiwei. Namun kali ini bukan jarum emas yang terbentuk melainkan banyak guntur emas yang seketika melonjak. Guntur emas ini benar-benar sangat kuat dan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan guntur yang sebelumnya digunakan oleh Xiao Yan.
Mata Xiao Yan juga pada saat ini menyipit tajam melihat serangan yang pada saat ini dibentuk oleh Jin Taiwei. Xiao Yan secara alami bisa merasakan bahwa serangan guntur ini benar-benar akan langsung menghancurkan serangan Xiao Yan. Krisis hidup dan mati pada saat ini benar-benar melonjak di dalam hati Xiao Yan dan Xiao Yan berniat meminta bantuan dari leluhur dunia luas. Namun sebelum Xiao Yan sempat membuka mulutnya pada saat ini tiba-tiba sesosok tua muncul di hadapan Xiao Yan. Leluhur dunia luas menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata perlahan bahwa Xiao Yan sudah cukup bersenang-senang dan sudah saatnya untuk pergi. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiao Yan juga segera mengangguk dengan berat. Xiao Yan juga menangkupkan tangannya untuk berterima kasih kepada pria tua tersebut. Sementara itu pria tua ini seketika tersenyum dan sosoknya seketika menjentikkan lengan bajunya. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Yan pada saat ini langsung terlempar oleh gaya gravitasi. Xiao Yan pada saat ini didorong oleh leluhur dunia luas dan arah terbang Xiao Yan ini adalah tempat tersembunyi. Sementara itu di sisi lain ketika melihat Xiao Yan hendak pergi Jin Taiwei tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut. Jin Taiwei pada saat ini melepaskan semua kekuatan keabadiannya dan coba untuk menghentikan Xiao Yan. Dirinya mencoba yang terbaik untuk mengejar Xiao Yan dan pada saat ini melesatkan serangan ke arah Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut leluhur dunia luas pada saat ini segera mengeluarkan sebuah kekuatan. Kekuatan yang dahsyat ini langsung menyelimuti Jin Taiwei hingga untuk sesaat Jin Taiwei tidak bisa bergerak sama sekali. Pria tua itu segera berkata bahwa dirinya adalah orang yang masih memiliki keputusan akhir di tempat ini. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini melirik ke arah Xiao Yan yang pada saat ini melesat. Sosoknya pada akhirnya lanjut bergumam bahwa dirinya membantu bocah tersebut hanya karena bocah tersebut memiliki jejak anak dari si pria di dalam dirinya. Dirinya juga dapat melihat bahwa dunia sensie dalam permasalahan namun apakah bocah ini dapat menanggungnya atau tidak semua itu tergantung oleh takdir. Setelah sosoknya bergumam pada akhirnya tempat tersembunyi para dewa pada saat ini tiba-tiba bergetar. Sosok Xiao Yan pada akhirnya segera memasuki tempat tersembunyi para dewa. Xiao Yan pada saat ini seketika bertemu dengan sosok-sosok lainnya yang pada saat sebelumnya memasuki tempat tersembunyi para dewa. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menunggu dengan tenang dan sosok Xiao Yan pada saat ini kembali berpisah dengan tubuh klon dewa asli. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menunggu hasil akhir dari pertempuran di antara kedua belah pihak dalam merebutkan lahan parkir.